It's like a Polaroid love 사랑 촌스. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 1. Saya Niki Jenita Putri nomor absen 32 sebagai ketua. Saya Velia Rizka Oktaviani nomor absen 13 sebagai anggota. Saya Intan Sasmita Juliana nomor absen 19 sebagai anggota. Saya Nela Rizky nomor absen 28 sebagai anggota. Pertama-tama, kami akan menyampaikan dasar teori tentang faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi berdasarkan ukuran zat. Laju reaksi dipengaruhi luas permukaan bidang sentuh antara zat-zat yang bereaksi. Suatu zat padat akan lebih cepat bereaksi jika permukaannya diperluas dengan cara mengubah bentuk kepingan menjadi serbuk atau ukurannya diperkecil. Dalam bentuk serbuk, ukurannya menjadi lebih kecil tetapi jumlahnya banyak, sehingga luas permukaan bidang tumbukan antara zat bereaksi akan semakin besar. Akibatnya, kemungkinan jumlah tumbukan yang terjadi semakin banyak, sehingga laju reaksi meningkat. Di dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi ini banyak dimanfaatkan. Contohnya, ketika kamu sedang makan, kamu tentu akan mengunyah makanan hingga lembut. Di dalam lambung, makanan yang lembut dan halus akan lebih mudah dicerna atau bereaksi karena permukaannya luas. Dengan demikian, sari makanan akan lebih banyak diserap. Pedagang makanan seperti pedagang bubur kacang dan gado-gado memanfaatkan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi ini dalam menjalankan kegiatannya. Pedagang bubur kacang mengiris terlebih dahulu gula merah sebelum dicampurkan ke dalam bubur kacangnya. Adapun pedagang gado-gado mengerus kacang goreng ketika membuat gado-gado. Kegiatan industri juga memanfaatkan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi ini. Di antaranya, industri semen dan industri tambang besi. Pembuatan semen menggunakan batu kapur sebagai salah satu bahan bakunya. Sebelum dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya, batu kapur dihancurkan terlebih dahulu supaya halus. Adapun pada industri tambang besi, mineral pirit dan terbentuk butiran-butiran besar dan kasar dihancurkan terlebih dahulu hingga butirannya kecil dan halus. Somebody once told me, don't let your heart break now. I should've listened then, right now it kills me to think about you. I wish that I didn't care. I try my very best, but I can't seem to forget. Didn't know it would be this hard, cause I know I miss you now, and I wish that you were still here. Do you think that there is possibility that we go back, pretend that we're just meeting? Cause I think maybe we should try to figure it out. So can we start over now? Selanjutnya, kami akan menjawab soal pada bagian Ayo Lakukan yang ada di buku kimia penerbit Yudhistira halaman 102. 1. Manakah yang lebih luas permukaannya? Kentang yang dipotong kecil-kecil atau kentang utuh? Jawabannya adalah yang lebih luas permukaannya adalah kentang yang dipotong kecil-kecil. Karena makin halus atau lebih kecil partikel, maka luas bidang sentuh makin besar. 2. Manakah yang lebih cepat matang saat digoreng? Kentang yang dipotong kecil-kecil atau kentang utuh? Jawabannya, yang lebih cepat matang saat digoreng adalah kentang yang dipotong kecil-kecil. Karena kentang yang dipotong kecil-kecil memiliki permukaan yang lebih luas dibandingkan kentang yang utuh. Sehingga kentang lebih mudah menyerap minyak dan akan lebih cepat matang. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan pertanyaan tersebut, coba kamu pikirkan apakah hubungan antara luas permukaan zat dan laju reaksi. Jawabannya yaitu, hubungan antara luas permukaan zat dan laju reaksi adalah semakin luas permukaan zat bereaksi, maka laju reaksi akan lebih cepat. Luas permukaan yang besar mempunyai bidang sentuh yang lebih banyak agar terjadi pertumbukan antar partikel. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.